Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Gabiasa Purba dengan NIM 24011107778. Nah, pada video kali ini kami kelompok 4 dan teman-teman rekan saya akan menjelaskan dengan pembahasan yaitu tentang minimalisasi biaya dengan dua input, yaitu pertemuan kurva isokron dan isokwan. Nah, langsung saja kita pembahasan yang pertama. Mengapa sih minimalisasi biaya itu penting? Nah, dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Produsen bebas memilih kombinasi input yang paling efisien. Setiap produsen menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana menghasilkan output tertentu dengan biaya yang paling minimum. Nah, ada juga menurut para ahli yang mengatakan bahwa menurut para ahli yaitu menurut Shokandi yang pada tahun 1924 ia mengatakan bahwa dalam jangka panjang produsen harus menunjukkan kombinasi tingkat penggunaan faktor-faktor produksi dengan faktor biaya produksi minimum. Kriteria ini dikenal sebagai less cost combination atau LC. Dalam minimalisasi biaya ini ada masalah-masalah produsen. Yang pertama adalah masalahnya itu ingin tahu biaya yang sama tapi kombinasi berbeda, dan alat analisisnya itu adalah isokron, dan fungsi dari masalah ini adalah menunjukkan semua kombinasi input dengan biaya yang sama. Dan masalah kedua adalah ingin tahu output tapi kombinasi itu berbeda, dan analisis ini adalah isokwan, dan fungsinya untuk menunjukkan semua kombinasi input dengan output yang sama. Dan masalah produsen yang terakhir adalah ingin tahu kombinasi yang paling murah, dan alat analisis ini adalah pertemuan isokwan dan pertemuan isokos dan pertemuan isokwan atau yang disebut dengan LCC. Dan fungsi dari masalah produsen adalah menentukan titik kombinasi input yang paling efisien. Nah, lanjut kita dengan pembahasan yang kedua, yaitu definisi isokwan. Isokwan adalah kurva garis yang menunjukkan posisi titik kombinasi penggunaan dua faktor produksi dengan jumlah biaya atau dana yang sama. Secara sederhananya dapat dianalogikan sebagai garis anggaran atau budget konstan dalam teori konsumen, namun dalam konteks produksi bukan konsumsi. Nah, secara analogi sederhananya yaitu ada tersedia dana sebesar 15.600 dan tenaga kerja yaitu atau X1-nya yaitu sebesar 4 rupiah per unit, dan harga modalnya itu atau X2-nya yaitu sebesar 10 rupiah per unit. Dengan dana yang sama, produsen bisa memilih yaitu antara A 3090 unit atau X1 ditambah dengan 0,0 per unit dikali dengan 2 sama dengan 15.600. B-nya dan C-nya yaitu 2000 unit dengan X1 tambah 0,76 per unit kali 2 yaitu sama dengan 15.600. Dan ada juga analogi yang ketiga yaitu tentang bagaimana 0 unit itu X1-nya ditambah 1,56 unit ya dikali dengan 2 yang sama juga dengan hasil 1560. Semua kombinasi ini berada di satu garis isokron yang sama. Nah, ini ada tabel penentuan dari isokos yaitu dengan dana ya sebesar 15.600 dan biaya tenaga kerjanya itu sebesar 4 rupiah per unit, dan juga dengan harga modal atau videonya sebesar 10 rupiah per unit. Nah, dari pengamatan dari tabel ini semua titik A sampai dengan titik E memiliki total cost yang sama sebesar 15.600. Nah, berada di satu titik garis isokron. Nah, rasio dari V1 atau V2 sama dengan 4/10 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,40. Pada pertemuan titik, slope garis isokron bersifat konstan. Nah, yang terakhir adalah saat X1 bertambah, X1 berkurang. Nah, ada hubungan substitusi antar input. Nah, selanjutnya adalah persamaan dari slope isokron. Nah, kita lihat bahwa secara matematis garis
isokan itu rumusnya itu adalah TC sama dengan V1 kali dengan X1 ditambah V2 kali X2. Dari sini kita melihat kita bisa cari kemiringan yaitu minus V1 per V2. Tanda minus artinya satu input naik, input lain harus turun. Dan isokon dan contoh kita slope-nya adalah minus 0,4. Artinya dalam setiap tambahan 1 unit tenaga kerja, modal tenaga kerja harus dikorbankan adalah 0,4 unit. Nah, yang terakhir adalah faktor yang menggeser isokan. Yang faktor pertama adalah perubahan dana. Dalam kondisi ini dana bertambah, V1 dan V2 tetap. Dan efek pada grafik isokan itu garis bergeser ke kanan, slope tetap atau paralel. Dan faktor yang kedua perubahan ini juga, tapi kondisi ini dana berkurang, V1 dan V2 tetap. Garis bergeser ke kiri, slope tetap atau paralel. Dan faktor selanjutnya itu perubahan harga V1. Dalam kondisi ini harga X1 naik, dana dan V2 tetap. Dan efek garis isokan ini inverse X1 mengecil, slope berubah atau yang disebut dengan rotasi. Dari perubahan dan faktor yang terakhir adalah perubahan harga V2. Harga X2 naik, dana dan V1 itu tetap. Efek pada grafik isokan ini inverse X2 mengecil, slope berubah atau rotasi. Dari pergeseran paralel dana berubah, slope tetap, V1 atau V2 garis bergerak sejajar ke kanan dan dana naik atau ke kiri atau dana turun. Dari rotasi harga input dari rotasi yaitu atau harga input berubah, hanya satu inverse berubah. Slope berputar pada inverse lainnya yaitu tetap. Saya Miranda Lubis akan melanjutkan ke video selanjutnya. Grafik isokan. Kurva isokan merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua faktor, yaitu faktor produksi tenaga kerja atau X1 dan modal atau X2 yang memiliki biaya total yang sama. Pada grafik terdiri dari 3 garis yaitu TC1, TC2, dan TC3. Ketiga garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Karena harga tenaga kerja dan modal tidak berubah, yang berbeda hanyalah besarnya biaya total. Semakin garis bergeser ke kanan atau semakin jauh dari titik koringin, maka biaya total yang tersedia semakin besar. Artinya perusahaan memiliki anggaran lebih besar sehingga dapat mengubah dan lebih banyak tenaga kerja maupun modal. Definisi isokan. Kurva isokan merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan tenaga kerja dan modal yang mampu menghasilkan jumlah output yang sama. Sebagai contoh, target produksi adalah 100 kg padi. Target tersebut dapat dicapai dengan berbagai kombinasi, misalnya 1 tenaga kerja dan 6 unit modal, 2 tenaga kerja dan 3 unit modal, 3 tenaga kerja dan 1,8 unit modal, dan seterusnya. Walaupun kombinasi input berbeda, hasil produksi tetap sama, yaitu 100 kg. Oleh karena itu, semua kombinasi tersebut berbeda pada satu kurva isokan. Sifat-sifat kurva isokan. Kurva isokan memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, kurva belerang negatif, artinya jika penggunaan tenaga kerja ditambah, maka penggunaan modal harus dikurangi agar output tetap sama. Kedua, kurva berbentuk cembung ke arah titik koringin. Hal ini disebabkan oleh hukum diminishing MRTS, yaitu semakin banyak tenaga kerja digunakan untuk menggantikan modal yang akan berkurang. Yang ketiga, kurva isokan tidak pernah saling berpotongan, karena setiap kurva hanya mewakili satu tingkat output tertentu. Keempat, semakin jauh posisi kurva dari titik koringin, maka tingkat output yang dihasilkan semakin besar. Dengan kata lain, kurva yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas produksi yang lebih besar. Tabel kombinasi input pada isokan. Tabel ini menunjukkan beberapa kombinasi tenaga kerja dan modal menghasilkan output tetap sebesar 100.
Misalnya pada titik A digunakan 1 tenaga kerja dan 6 unit modal. Kemudian titik B digunakan 2 tenaga kerja dan 3 unit modal. Namun output tetap 100. Dari tabel terlihat bahwa setiap penambahan 1 tenaga kerja menyebabkan pengurangan modal dengan jumlah yang semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tenaga kerja dalam menggantikan modal semakin menurun dan merupakan ciri dari diminishing MRTS. MRTS (Marginal Rate of Technical Substitution) adalah tingkat penggantian satu faktor produksi terhadap faktor produksi lainnya tanpa mengubah jumlah output. Secara sistematis dirumuskan sebagai MRTS min delta X2 dibagi delta X1 sama dengan MPP X1 dibagi MPP X2. Artinya MRTS menunjukkan beberapa modal banyak dapat dikurangi ketika tenaga kerja ditambah 1 unit dengan syarat output tetap sama. Sebagai contoh, pada tabel dari titik A ke titik B ketika tenaga kerja bertambah pada 1 orang, modal dapat dikurangi 3 unit, sehingga MRTS bernilai min 3. Sedangkan dari titik C ke titik D modal hanya berkurang 0,4 unit, sehingga MRTS menjadi min 0,4. Hal ini membuktikan bahwa nilai MRTS semakin kecil sesuai dengan hukum diminishing MRTS sehingga kurva isoquant berbentuk cembung ke arah origin. Baik, saya Anazia Nasution akan menjelaskan mengenai grafik isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan jumlah output yang sama. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan tenaga kerja, sedangkan sumbu Y menunjukkan modal. Terdapat 3 kurva, yaitu kurva Q sama dengan 100, Q sama dengan 200, dan Q sama dengan 300. Huruf Q menunjukkan jumlah output. Semakin jauh kurva dari titik origin, berarti output yang dihasilkan semakin besar. Selain itu, bentuk kurva yang cembung menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal dapat saling menggantikan, tetapi kemampuannya semakin berkurang. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada banyak kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output yang sama, pertanyaannya adalah, kombinasi mana yang paling hemat biaya? Jawabannya adalah Least Cost Combination atau LCC, yaitu kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output dengan biaya yang paling minimum. Untuk menentukan titik LCC, digunakanlah beberapa rumus. Rumus pertama menunjukkan bahwa kemiringan kurva isoquant harus sama dengan kemiringan garis isokos. Jika sudah sama, berarti perusahaan telah mencapai titik biaya minimum. Selanjutnya, ada rumus MRTS sama dengan min V1 dibagi V2 digunakan untuk membandingkan kemampuan tenaga kerja menggantikan modal dengan perbandingan harga kedua input. Sedangkan rumus terakhir digunakan untuk memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan memberikan tambahan output yang seimbang. Jika syarat ini terpenuhi, berarti perusahaan telah mencapai titik LCC. Nah, setelah mengetahui syarat LCC, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Jika tambahan output dari tenaga kerja lebih besar dibandingkan modal, maka perusahaan sebaiknya menambah tenaga kerja dan mengurangi modal. Sebaliknya, jika tambahan output dari modal lebih besar, maka perusahaan sebaiknya menambah modal dan mengurangi tenaga kerja. Namun, jika tambahan output dari tenaga kerja dan modal sudah sama, berarti perusahaan telah mencapai Least Cost Combination atau LCC, yaitu kombinasi input yang paling efisien karena mampu menghasilkan output dengan biaya yang paling minimum. Selanjutnya, kita lihat tabel penentuan titik LCC. Pada tabel terdapat titik A sampai F. Perhatikan kolom MRTS dan min V1 dibagi V2. Sebagai contoh, dari titik B ke C, tenaga kerja bertambah dari 2 menjadi 3, sehingga 3 dikurangi 2 menjadi 1. Modal berkurang dari 3 menjadi 1,8, sehingga 1,8 dikurangi 3 hasilnya min 1,2. Maka dapat disimpulkan bahwa MRTS-nya sama dengan min 1,2 dibagi 1 hasilnya min 1,2. Sedangkan nilai min V1 per V2 diperoleh dari perbandingan harga tenaga kerja dan modal, yaitu min 1000 dibagi 850, sehingga hasilnya sekitar min 1,2. Karena harga input tetap, nilainya juga tetap sama di setiap titik.
Pada titik A dan B nilainya belum sama sehingga belum optimal. Sedangkan pada titik C MRTS sama dengan min V1 dibagi V2 yaitu min 1,2. Karena nilainya sama maka titik C merupakan titik LCC atau kombinasi input yang paling efisien. Terakhir kita lihat grafik pertemuan antara kurva isokwan dan kurva isokos. Kurva yang melengkung adalah kurva isokwan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan output yang sama. Sedangkan garis lurus adalah garis isokos, yaitu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal dengan biaya yang sama. Perhatikan saat garis isokos tepat menyinggung kurva isokwan, titik singgung ini disebut least cost combination atau LCC. Pada titik ini, perusahaan dapat menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya yang paling minimum. Pada grafik, titik tersebut berada di koordinat 3 dan 1,8, sama seperti titik C pada tabel sebelumnya. Jika garis isokos berada di bawah kurva isokwan, biaya yang tersedia belum cukup untuk mencapai target output. Sebaliknya, jika garis isokos berada di atas kurva isokwan, target output memang mencapai, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih besar sehingga tidak efisien. Saya Eka Oktaviani, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu perbedaan LCC dan profit maksimum. Yang pertama ada aspek LCC atau minimisasi biaya dan profit maksimum. Yang pertama definisi, kombinasi input dengan biaya terendah untuk output tertentu. Kondisi di mana keuntungan produsen paling besar. Yang kedua ada syarat, MRTS sama dengan V1 dibagi V2 atau MPP X1 dibagi V1 sama dengan MPP X2 dibagi V2. Yang ketiga ada LCC ditambah kondisi VMP X1 dibagi V1 sama dengan VMP X2 dibagi V2 sama dengan 1. Yang ketiga adalah hubungan. LCC adalah syarat perlu untuk profit maksimum. Profit maksimum mensyaratkan LCC terpenuhi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah kesimpulan. LCC sama dengan profit maksimum. Profit maksimum selalu memenuhi LCC tetapi tidak sebaiknya. Di mana LCC adalah langkah pertama atau biaya minimum, sedangkan profit maksimum adalah tujuan akhir yang memerlukan syarat tambahan terkait nilai produk marginal. Oke, yang kedua yaitu contoh kasus perhitungan atau soal fungsi produksi Y sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,8. Diketahui, pertama target output Y sama dengan 10 unit, kedua harga X1 V1 sama dengan 100 per unit. Ketiga, harga X2 V2 400 per unit. Ditanya, satu, berapa kombinasi X1 dan X2 yang meminimalkan biaya? Kedua, berapa total minimum yang harus dikeluarkan? Yang ketiga yaitu penyelesaian langkah 1 sampai 3. Yang pertama yaitu hitung MPP masing-masing input. MPP X1 sama dengan delta Y per delta X1 sama dengan 0,2 dikali pangkat X1 pangkat minus 0,8 dikali X2 pangkat 0,8. MPP X2 sama dengan delta Y per delta X2 sama dengan 0,8 dikali X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat minus 0,2. Nomor 2 yaitu terapkan syarat LCC. MPP X1 per V1 sama dengan MPP X2 per V2. X1 pangkat 0 minus 0,8 dikali 0,2 dikali X2 pangkat 0,8 sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat minus 0,2 sama dengan X2 sama dengan X1. Yang ketiga yaitu substitusi ke fungsi produksi. Y sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,3 atau X2 sama dengan X1. 10 sama dengan X1 pangkat 0,2 ditambah 0,8. 10 sama dengan X1 pangkat 1 sama dengan X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 10. Yang keempat yaitu penyelesaian langkah 4, 5 dan ringkasan hasilnya. Yang keempat yaitu hitung total biaya minimum. CC sama dengan V1 dikali X1 tambah V2 dikali X2. CC sama dengan 1 dikali 10 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 10 ditambah 40.
TC sama dengan Rp50.000. Nomor 5, verifikasi syarat LCC. MPP X1 sama dengan 0,2, MPP X2 sama dengan 0,8. MPP X1 per V1 sama dengan 0,2 per 1 sama dengan 0,20. MPP X2 per V2 sama dengan 0,4 per 4 sama dengan 0,20. Syarat LCC terpenuhi. Selanjutnya yaitu keterangan dan nilai. Fungsi produksi Y sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,8. Yang kedua, target output Y sama dengan 10 unit. Yang ketiga, kombinasi optimal X1 dan X2. X1 sama dengan 10 unit, X2 sama dengan 10 unit. Yang keempat, total biaya minimum Rp50.000. Yang terakhir, verifikasi LCC. MPP X1 per V1 sama dengan MPP X2 per V2 sama dengan 0,20. Yang terakhir, yaitu ringkasan materi. Yang pertama itu ada konsep isokos, garis kombinasi dua input dengan biaya yang sama. Rumusnya TC sama dengan V1 X1 ditambah V2 X2, slope sama dengan minus V1 per V2. Bentuknya garis lurus belereng negatif. Yang kedua, isokuan. Kurva kombinasi dua input dengan output yang sama. Rumusnya yaitu Q sama dengan V X F X2 X1 X2. Bentuknya kurva cembung ke origin. Yang ketiga, MRTS, tingkat substitusi teknis marginal sepanjang isokuan. Rumusnya MPP X1 per MPP X2. Bentuknya nilai MRTS menurun di sepanjang kurva. Yang terakhir, LCC, tidak singgung isokos dan isokuan sama dengan biaya minimum. Rumusnya MPP X1 per V1 sama dengan MPP X2 per V2. Bentuknya titik singgung antara garis dan kurva. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.